Selamat datang di channel ini dan selamat Paskah untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, merayakan Paskah berarti merayakan hidup yang baru. Sebab Tuhan sudah bangkit. Tuhan telah mengalahkan maut. Karena itu, marilah kita rayakan dengan gembira, dengan penuh sukacita. Kita tidak hanya mengenangkan Paskah Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh bersukacita, bergembira, karena Yesus itu sudah wafat untuk kita dan kemudian Yesus bangkit juga untuk kita. Ia bangkit bersama-sama dengan kita. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan dan baptisan yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Itulah mengapa tadi malam kita membarui janji baptis kita. Sehingga kita memang benar-benar bangkit bersama dengan Kristus di hari raya Paskah ini. Jika Yesus dengan kebangkitannya memiliki hidup baru, maka kita pun hari ini haruslah memiliki hidup baru, hati baru, cara berpikir yang baru, cara merasa yang baru di dalam hidup kita. Di dalam bacaan pertama, para murid Yesus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Mereka berkata, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk mencari perkara di atas, di mana Kristus berada. Itu artinya kita harus mengubah fokus hidup kita dan tertuju kepada Tuhan. Khususnya belajar dari apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Di dalam bacaan Injil, yang Tuhan lakukan untuk kita ialah ia meninggalkan kain kafan. Tuhan meneladankan bahwa ia meninggalkan kain kafan dan juga meninggalkan kubur. Itu artinya kita perlu benar-benar bangkit bersama dengan Tuhan dengan cara meninggalkan segala sesuatu yang masih mengegang kita, yang membuat kita terasa mati. Dan itu kita harus, karena itu kita harus benar-benar hidup di hari raya Paskah ini. Perlu benar-benar memiliki hidup yang baru. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama, para murid memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Itu artinya kisah hidup Yesus, bahkan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, bukan cerita dongeng atau cerita fiksi belaka. Kisah ini memiliki saksi mata yang valid. Bahkan beberapa catatan sejarah seperti Talmud Yahudi dan Josephus Flavius, sejarawan dan pemimpin militer Romawi, mencatat kisah Yesus di dalam catatan sejarah mereka. Salah satu makna dari fakta ini yang bisa kita renungkan ialah jika kebangkitan Yesus senyata itu, maka kebangkitan dan hidup baru kita di hari raya Paskah ini haruslah senyata kebangkitan Yesus. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Itu berarti yang harus kita lakukan ialah fokus on the Lord, not on the Lord. Fokus pada Tuhan, bukan kepada beban hidup, bukan pada beban dosa, bukan pada beban tanggung jawab, bukan pada beban pekerjaan. Bahkan yang harus kita lakukan ialah fokus on the Lord, not focus on the load
of our cell phone. Artinya fokus kita pada Tuhan, bukan pada handphone, bukan pada internet yang terkadang memberikan beban tersendiri untuk kita. Juga fokus kita ialah fokus on humor, not focus on tumor. Artinya apa? Kita harus berfokus pada hal-hal yang membahagiakan kita. Ya, kita harus berfokus pada hal-hal yang membawa sukacita. Bukan kepada penyakit, bukan berfokus kepada segala pergumulan hidup kita. Inilah yang harus kita lakukan selama perayaan Paskah ini dan sesudahnya. Artinya kita perlu memiliki benar-benar hidup baru yang seperti ini di dalam hidup kita. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus meninggalkan kain kafan di dalam kubur. Kain kafan adalah lambang ketidakbebasan. Itulah beban hidup kita yang terkadang membuat kita tidak bebas, yang terkadang mengukung kita, memenjarakan kita sehingga kita tidak bebas. Juga kubur adalah lambang dari kematian. Terkadang kita mengalami kematian-kematian sederhana di hidup ini, seperti merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa tidak dipedulikan, dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan meminta kita untuk meninggalkan kematian-kematian itu, karena pada dasarnya Tuhan itu mencintai dan menganggap kita berharga. Justru karena kita berharga dan karena kita begitu dicintai oleh Tuhan sendiri, maka Tuhan rela mati demi menyelamatkan dosa-dosa kita. Tuhan rela menderita, sengsara, wafat, dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Karena itu Tuhan itu sungguh menganggap kita berharga di matanya. Marilah kita belajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang membebani kita dan meninggalkan kematian-kematian sederhana yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Sebaliknya, kita fokus pada Tuhan yang bangkit, yang telah mencintai kita dengan cinta yang tidak bertepi. Tuhan memberkati Anda semua.